Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita bertemu kembali dalam acara Renungan SOS. Mengawali renungan kita satu di dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan yang kami persembahkan hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab pagi yang indah ini kembali kami boleh ada di hadirat-Mu. Kami mengucap syukur buat berkat-Mu di mana Tuhan sepanjang malam Engkau sudah jaga, pelihara, lindungi kami bagaikan menjaga biji mata-Mu. Dan Tuhan, kami boleh menikmati petiduran yang nyenyak. Terlebih pagi yang indah ini oleh kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh kembali menikmati hari yang baru, menghirup udara yang segar. Dan Tuhan, kami percaya di sepanjang hari ini, sebelum kami melakukan seluruh aktivitas kami mau mengawali bersekutu dengan Engkau melalui renungan yang indah di pagi ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa biar akhirnya Roh Kudus menolong kami maupun yang mendengarkan renungan ini agar kami mampu menangkap pesan-pesan Tuhan melalui renungan yang indah di pagi ini. Di dalam berkat nama Yesus, Tuhan dan Raja kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan kembali mendengarkan renungan kita di pagi yang indah ini dengan judul yang baru. Ya, nah saya akan bacakan. Ya, nas kita terambil dari Matius pasal yang ketiga ayat yang pertama. Matius pasal yang ketiga mulai dari ayat pertama sampai ayatnya yang ke-12 ya. Nah, pagi yang indah ini kita akan mulai dengan ayat yang pertama ya. Matius 3 ayat yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan. Perhatikan ayat 1 ini, saya baca lagi. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan. Saudaraku, di sini redaktur Alkitab memberikan tema atau perikop bacaan adalah tentang Yohanes Pembaptis. Ya, nah kita lihat ayat yang pertama ini. Ya, utusan Tuhan. Judulnya tadi saya katakan adalah utusan Tuhan. Ya, nah. Dalam ayat ini, ayat yang pertama ini, saya akan membagi ke dalam 4 bagian. Ya, mari kita perhatikan dengan seksama bagian demi bagian dari ayat yang pertama ini. Ayat yang pertama ini berbunyi sebagai berikut. Pada waktu itu, ya. Kata pada waktu ini adalah merujuk kepada tahun pelayanan. Ya. Anak kalimat pada waktu itu ini menunjuk kepada tahun pelayanan. Nah, yang kedua, tampillah Yohanes Pembaptis. Ya, tampillah Yohanes Pembaptis. Berarti pada tahun itu, ya, tampil seorang yang namanya Yohanes Pembaptis. Baru kemudian di bagian yang ketiga, di padang gurun Yudea. Ya, di padang gurun Yudea ini adalah bagian yang ketiga. Bagian yang keempat adalah dan memberitakan. Di alinea pertama, bagian pertama ayat ini berkata pada waktu itu, yaitu ya tahun pelayanan Yohanes Pembaptis. Ya, tahun berapakah itu? Ya, diperkirakan tahun 30 Masehi. Ya, sebab berdasarkan bilangan 4, ya, dan Lukas 23 di situ dikatakan apa? Ya, bilangan 4 ayat yang ketiga, seorang imam di zaman perjanjian lama itu ketika berumur 30 tahun dikenakan wajib tugas di kemah suci maupun di bait Allah. Ya, itu berdasarkan peraturan di dalam hukum Taurat. Jadi seorang itu wajib melayani atau kena wajib melayani pada umur 30 tahun. Kemudian dikatakan tampillah Yohanes Pembaptis. Nama
utusan itu, ya, nama yang tampil itu adalah Yohanes Pembaptis. Kemudian yang ketiga, tempat pelayanan, di mana? Di padang gurun Yehuda atau Yudea. Nah, tugasnya adalah pemberita dan memberitakan. Bagian pertama itu jelas sekali, ya. Pada tahun 30 Masehi dimulailah pelayanan Yohanes Pembaptis. Ya, kita lihat Lukas 3 ayat yang ke-23 sekarang. Lukas 3 ayat yang ke-23, ya. Kita lihat ini adalah persyaratan untuk sebuah pelayanan, ya. Ini berbicara tentang peraturan yang terdapat di dalam hukum Taurat. Lukas 3 ayat 23 bagian A, ya, berbunyi sebagai berikut. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun, ya. Jadi umur 30 ini berbicara tentang seseorang wajib tugas, wajib melayani, ya. Bilangan 4 ayat 3 sama bunyinya, ya. Jadi di sini syarat itu harus dipenuhi oleh seorang yang akan melayani Tuhan pada masa itu, ya. Kemudian di padang gurun Yudea, ya. Kalau Yohanes Pembaptis memulai pelayanan di umur 30, ya. Demikian juga angka 30 ini berbicara tentang angka kedewasaan. Wajib melayani, ya. Itu yang harus kita perhatikan. Yang kedua, ganti nama Yohanes Pembaptis itu dengan nama kita masing-masing, ya. Kalau Yohanes Pembaptis memulai pelayanan pada tahun 30 Masehi kira-kira, ya. Nah, kita sejak kita terima Tuhan, entah tahun berapa itu kita sendiri yang tahu. Sejak saat itu kita resmi menjadi pelayan Tuhan atau utusan Tuhan, ya. Kemudian di sini tempat pelayanan adalah padang gurun Yehuda. Saudaraku yang kekasih, nah, padang gurun Yehuda ini juga kita ganti dengan tempat pelayanan kita masing-masing, ya. Saya tidak tahu tahun berapa saudara memulai pelayanan, ya. Dan di mana itu tergantung kita, itu sesuai dengan tempat domisili kita, tempat pelayanan kita, ya. Dan tugasnya adalah untuk dan memberitakan. Sejak kita dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan, kita telah ditetapkan dan dipilih Tuhan, ya. Kita menjadi utusan-utusan Tuhan, ya. Itu yang harus kita perhatikan. Kemudian kita baca ayat yang ketiga. Kita lompati ayat yang kedua dulu, kita baca ayat yang ketiga. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Ternyata saudara, sebelum kelahiran Yohanes Pembaptis, dia itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya 700 tahun sebelum dia lahir. Ternyata dia sudah dinubuatkan dia akan menjadi seorang utusan Tuhan, ya. Itu saudara bisa baca di dalam Yesaya 40 ayat yang ketiga, ya. Yesaya 43 di sana kita akan lihat, ya, bunyinya. Yesaya pasal 40 ayatnya yang ketiga, ya. Ayat yang keempat maksud saya. Ya, Yesaya 40 ayat yang ketiga, sorry. Yesaya 40 ayat yang ketiga, ya. Yesaya 40 ayat yang ketiga. Kita akan lihat pembacaan ayat ini, ya. Yesaya 40 ayat yang ketiga. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Tahun 700 sebelum Masehi atau 700 tahun di muka Kristus, before Christ, apa yang terjadi? Ternyata perihal Yohanes Pembaptis dan pelayanannya dan tempat pelayanannya itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, ya. Saudara percaya atau tidak? Tidak. Sebelum kita juga dilahirkan, ya, Allah sudah menetapkan memilih kita, ya, untuk menjadi
utusan-utusannya di akhir zaman ini. Ya, pada tahun 30 Masehi Yohanes memulai pelayanannya. Nah, saya tidak tahu saudara dengan saya. Ya, kalau saya ya sejak tahun 82 ya. Tahun 1982 saya dipanggil dan dipilih Tuhan menjadi umatnya, menjadi umat pilihannya. Lebih konkret menjadi seorang hamba Tuhan untuk melayani Tuhan. Saya dipanggil waktu itu di Manado. Ya, dan sekarang tempat pelayanan saya bukan di Manado, tetapi di Banten, ya. Di Banten, lebih tepat lagi di Tangerang Selatan. Ini masuk bagian daripada Provinsi Banten. Tahun 2000 saya memulai pelayanan di Pamulang Timur atau Tangerang Selatan. Nah, saudaraku, tugas seorang hamba Tuhan tidak lain tentunya adalah memberitakan tentang kabar dari Tuhan. Amin, saudaraku. Sebabnya di hari-hari ini kita harus memberitakan kabar yang dari Tuhan. Mari kita lihat ya, Amsal 25 ayat yang ke-25 ya. Jadi kita ini adalah utusan Tuhan yang harus memberitakan kabar yang dari Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, Amsal 25 ayat yang ke-25 ya. Perhatikan, saya bacakan ayat ini. Amsal 25 ayat 25 berkata, seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Saudaraku, kabar yang baik yang datang dari negeri yang jauh itu menyegarkan jiwa. Ya. Manusia yang memiliki kekosongan hidup, kelaparan, kehausan akan kebenaran firman Allah hanya mampu disegarkan oleh kabar baik yang datang dari negeri yang jauh. Apa itu? Itulah Injil. Datang dari negeri yang jauh. Dari mana? Dari kerajaan sorga. Saudaraku, mari kita lihat ya. Jadi tugas kita itu memberitakan kabar baik. Mari kita lihat 2 Tawarik 29 ya. 2 Tawarik 29 kita akan lihat. Ini adalah tugas kita memberitakan. Kita adalah pemberita-pemberita. Kita adalah utusan-utusan Tuhan. 2 Tawarik 29 ayat yang ke-11. Ya. Perhatikan. 2 Tawarik 29 ayat yang ke-11. Perhatikan firman Allah ini. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, ya. Jangan kamu lengah. Sebenarnya dalam terjemahan aslinya bukan kata lengah tapi kata lalai. Saya baca lagi, anak-anakku, sekarang janganlah kamu lalai, ya. Karena kamu telah dipilih Tuhan untuk apa? Berdiri di hadapannya, untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Demikian juga dengan kita, saudara, ya. Kita korelasikan ini dengan Markus 16 ayat 15. Tidak perlu kita sedikit saudara baca, sebentar saudara baca. Markus 16 ayat 15, sebelum Yesus naik ke surga dari kebangkitannya, apa yang terjadi? Yesus memberikan amanat agung kepada para murid. Ya, salah satu tugas atau amanat agung itu apa? Pergilah kamu ke seluruh muka bumi dan beritakanlah Injil kepada segala bangsa. Kabar baik yang menyegarkan kedahagaan rohani manusia hanya berasal dari tempat yang maha tinggi, yaitu dari kerajaan sorga. Saudaraku, sadar atau tidak, ingat pagi yang indah ini, kita adalah utusan-utusan Tuhan di tempat di mana kita berada. Dan tugas pemberitaan kebenaran firman, tugas kita adalah memberitakan kabar baik, jangan kabar yang lain. Hari-hari ini ada banyak orang yang merasa lapar dan dahaga akan kebenaran firman Allah. Satu waktu Amos 8 ayat 12 akan digenapi. Ya, akan datang waktunya orang akan mengalami kelaparan dan dahaga akan kebenaran firman Allah. Orang akan beredar-edar dari timur ke barat, dari utara ke selatan, mencari kabar baik yang menyegarkan ya, dahaga dari manusia. Sudah tidak ada lagi. Sekarang masih ada waktu. Ingat, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, utusan-utusan Tuhan, ingat, kita pemberita kabar baik. Kabar baik ini akan membawa orang mengenal Tuhan. Puji Tuhan. Ya, besok pagi kita akan lanjutkan ya renungan kita ini. Pagi yang indah ini
menyadarkan kita bahwa kita adalah utusan Tuhan, dan kita diberi mandat oleh Tuhan menyampaikan kabar baik. Puji Tuhan, mengakhiri renungan ini kita dengarkan dulu satu pujian bagi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan dulu pujian dari Tuhan. Saudaraku, biar kita disediakan, dahaga kita dipuaskan oleh Tuhan melalui kabar baik. Sabar saudaraku. Oke. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan berubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Tuhan Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Saudaraku, Amos 8 ayat 11-12. Akan datang waktunya di mana orang akan beredar-edar dari timur ke barat, utara, selatan, mencari apa? Akan terjadi kelaparan, kehausan akan kemenangan firman. Tapi firman itu tidak ada lagi. Sementara waktu tinggal waktu sedikit lagi. Mari kita pergunakan, manfaatkan waktu yang ada, menyampaikan kabar baik yang akan menghilangkan asa, dahaga, jiwa orang-orang yang ada di zaman ini. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucu
saudaraku, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Oleh kemurahan-Mu dipajang indah ini, kembali dahaga kami sudah dipuaskan oleh kabar baik melalui renungan yang indah ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya di sepanjang hari apapun persoalan yang kami hadapi, kami akan berhasil bersama Tuhan. Sebab kabar baik itu memotivasi kami bersemangat dalam menjalani setiap amanat yang Tuhan percayakan kepada kami dalam profesi kami yang berbeda-beda. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Raja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita ketemu besok pagi. Shalom.